Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa latihan membaca dan menerjemahkan bahasa Arab. Pada kesempatan ini saya mengambil latihan bacaan kita adalah dari kitab fikih, yaitu Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Karena saya belum punya buku ini, maka saya membacanya, saya ambil dari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah itu bisa kita akses secara online. Di sini saya sengaja memilih tema kita tentang hukum orang yang meninggalkan sholat fardu. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, muallif berkata, yaitu Imam An-Nawawi berkata, far'un, cabang, fi madahibil ulama'i fi man tarakas salata takasulan ma'a i'tiqadihi wujubaha. Ini adalah penjelasan madhab ulama, pendapat para ulama, fi man tarakas salata, terkait orang yang meninggalkan salat wajib, takasulan, karena malas, ma'a i'tiqadihi wujubaha, disertai keyakinannya bahwa salat itu wajib. Artinya orang itu meninggalkan salat tapi dia karena malas, namun dia masih meyakini bahwa salat itu wajib. Itulah temanya. Famadhabuna al-masyhur ma sabaqa annahu yuqtalu haddan. Maka terkait orang seperti ini, orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya dalam madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, yang masyhur adalah ma sabaqa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa itu? Annahu yuqtalu haddan, bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib itu hukumannya dibunuh dan status dibunuhnya itu adalah karena had, hukuman had. Wala yukaffaru, dia dibunuh bukan karena dia dihukumi kafir. Wa bihi qala Malikun wal aktsaruna minas salafi wal khalaf. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Malik. Artinya Imam Malik juga berpendapat seperti madhab Imam Asy-Syafi'i. Wal aktsaruna minas salaf wal khalaf, dan juga inilah pendapat para ulama, mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Oke. Wa qalat ta'ifatun, sebagian ulama berkata, yukaffaru, orang yang meninggalkan sholat wajib itu dihukumi telah kafir, telah keluar dari Islam. Wa yujra alaihi ahkamul murtaddin fi kulli syai'in. Karena dia dihukumi telah kafir, orang yang meninggalkan sholat wajib dihukumi telah kafir, maka yujra alaihi ahkamul murtaddin, diberlakukan baginya segala hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang murtad. Fi kulli syai'in, pada segala sesuatu yang terkait dengan orang yang murtad. Wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Ali bin Abi Thalib juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu hukumnya juga kafir. Wa bihi qala Ibnul Mubarak. Ini juga yang menjadi pendapat Ibnul Mubarak. Wa Ishaq ibn Rahway, dan juga Ishaq bin Rahway. Wa huwa ashahhur riwayataini an Ahmad. Dan ini juga yang menjadi pendapat paling sahih atau riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad memiliki dua pendapat. Riwayat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir.
Riwayat yang kedua mengatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas itu sudah dihukumi kafir. Dan riwayat inilah yang paling sahih dari beliau. Wa bihi qala Mansur al-Faqih min ashabina. Dan ini jugalah yang menjadi pendapat Mansur al-Faqih dari ashabina, dari kalangan Syafi'iyah. Maksudnya beliau ini Al-Mansur al-Faqih, walaupun dia dari mazhab Syafi'i, tetapi dia berpendapat lain, yaitu sama pendapatnya dengan Imam Ahmad. Kama sabaqa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Itulah hukum terkait orang yang meninggalkan sholat menurut para ulama. Wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa jama'atun min ahli al-Kufah. Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan ashabuhu, murid-muridnya, wa jama'atun min ahli al-Kufah, dan segolongan ulama dari Kufah, wal Muzani, dan juga Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mereka berpendapat la yukaffaru wa la yuqtalu. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihukumi kafir dan juga tidak boleh dibunuh. Hukumannya bukan dibunuh. Bal yu'azzaru wa yuhbasu. Tetapi diberikan hukum ta'zir namanya. Dan yuhbas, dipenjara, ditahan. Hatta yusalliya, hingga dia mau sholat. Itulah pendapat para ulama yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dan orang itu masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menunaikan kewajiban kita, termasuk sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.